terserah Caimin atau seperti apa? Ya itu dia apa namanya kita tetap konsisten dengan komitmen yang telah disepakati antara Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa soal penentuan capres dan cawapres dari KKIR yang akan ditentukan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin Iskandar. Jadi intinya kami menegaskan komitmen tersebut ya, bagaimana disampaikan Pak Prabowo dan berbagai dinamika yang masuk, usul, ya, saran, analisa dari lembaga survei dan lain sebagainya kan itu sifatnya hanya masukan bagi beliau berdua. At the end ya penentunya adalah beliau berdua. Siap Bang, ini kan ada kalau terakhir itu kan isunya Golkar akan merapat. Artinya nanti misalkan ada penambahan parpol, apakah penentuan wapres ini melibatkan parpol lain atau tetap Caimin? Penentuan wapres tetap di Gus Muhaimin dan Pak Prabowo. Siap. Artinya kalau pendukung yang lain hanya yang menunggu apa yang beliau berdua putuskan. Seperti itu. Oke. Kalau misalkan PAN juga kan diisukan bakal merapat juga, sedangkan kan PAN ini Bang mengusung Pak Erick jadi wakil presiden, itu gimana Bang? Ya silakan saja usul disampaikan ke Pak Prabowo dan Gus Muhaimin Iskandar untuk dipertimbangkan lalu apakah bisa disepakati atau tidak. Bang, kalau soal Pak Erlangga kan diumumkan mengirimnya berdialognya itu dengan Pak Prabowo. Kalau kita melihatnya Pak udah disampaikan belum permintaan dari Golkar tersebut? Mungkin sekali sudah ya disampaikan ya, tapi kan tentu belum diputuskan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin ya, sambil melihat dinamika lain, usulan lain ya. Nanti pada saatnya akan diumumkan. Dan saya perlu sampaikan bahwa soal pilpres capres dan cawapres ini saya pikir sekarang aja yang kelihatan rumit ya. Seolah masing-masing ngotot, padahal kita percaya pada kedewasaan elit-elit kita ya. Kita tahu 2 kali pemilu ya, 2014 dan 2019 hal yang rumit pada akhirnya sederhana. 2014 itu yang mengusung Pak Prabowo jadi capres itu ada 5 atau 6 partai parlemen, 5 partai parlemen ya. PDIP, bukan PDIP Golkar, Gerindra, PAN, ya kan. Waktu itu ada PKS dan Partai Bulan Bintang kalau nggak salah ya, P3 ya. Jadi 6 dengan Partai Bulan Bintang. Tapi capres dan cawapresnya tuh hanya dari 2 partai yaitu Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. 2019 kami diajukan oleh 3 partai politik. Ya, pada awalnya kan tentu agak alot juga capres dan cawapres, tetapi akhirnya justru capres dan cawapresnya diajukan mungkin hanya dari 1 partai kan, Pak Prabowo dan Pak Sandi. Sandi kan waktu itu kan masih kader Gerindra walaupun sempat mundur. Tapi intinya kan awalnya rumit ya. Terakhir kan teman-teman dewasa melihat situasi. Bisa terjadi kesepakatan yang menyenangkan dan memuaskan semua pihak. Dan dalam konteks koalisi, semua partai koalisi kemarin itu all out. Ya, all out berjuang memenangkan Pak Prabowo walaupun hasilnya kan diserahkan ke Yang Maha Kuasa. Lalu dalam konteks kotel efek, efek ekor jas, ternyata nggak sepenuhnya benar bahwa partai yang mengusung capres atau cawapres yang paling mendapatkan efek ekor jas. Di 2014 dan 2019 nggak seperti itu. Gerindra berbagi kotel efek secara adil dengan partai-partai yang lain. Coba lihat partai-partai pengusung Pak Prabowo semuanya dapat kotel efek di 2014 dan 2019. Itu kita kalah saja kita bisa bikin skema yang win-win solution ya, yang menyenangkan semua pihak. Insya Allah apalagi kita menang, ya kan? Tentu lebih mudah lagi ya, kita menjalin kerjasama yang menyenangkan semua pihak. Oke? Berarti ini kan untuk dampak sosial itu kan mungkin salah satu faktornya kan bisa dipengaruhi oleh
pengumuman capres cawapres itu baru deklarasi. Itu yang saya baru sampaikan, ya, pengumuman deklarasinya. Soal waktu Bang, Nah, kan soal kalau waktu kan- PDI kan udah menargetkan Agustus nih Bang. Ya masing-masing kan punya target dan belum tentu tercapai. Masing-masing pernah punya target bulan sekian. Faktanya kan tidak terjadi juga. Jangankan kami yang masih memerlukan skema pemenuhan presidensial threshold, rekan-rekan PDI Perjuangan saja yang penuh bisa umumkan capres dan cawapres sendiri. Kalau perlu satu kabinet itu bisa diumumkan saat ini, belum juga, gitu kan? Nah ini kan memang kita harus cermat, harus tenang ya, harus hati-hati memutuskan. Tentu kan ada tenggat waktu diatur oleh KPU dan kita tidak akan melewatinya. Artinya bakal last minute ya Bang kalau kemungkinan besar. Kita lihat, kita pengen segera, tapi yang jelas sebelum tenggat waktu kita sudah akan umumkan. Oke, siap-siap. Oke ya.